Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, disebut siap kembali menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju bersedia kembali maju jika diminta oleh kader dan diharapkan oleh masyarakat. Jika kembali maju, 2024 akan menjadi pertarungan Pilpres Prabowo keempat kalinya sejak mulai debut di Pilpres 2009. Dalam 4 palangan itu, Prabowo selalu kalah bersama pasangannya. Kalah dalam 4 pemilihan, Presiden tak membuat namanya meredup. Nama Prabowo masih jadi primadona. Setidaknya berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga yang dirilis baru-baru ini. Salah satunya hasil survei indikator politik Indonesia pada 16 sampai 18 Mei 2020. Survei indikator mengajukan pertanyaan, jika pemilu diadakan sekarang, siapa yang akan pilih sebagai presiden? Hasilnya, Prabowo mendapat suara tertinggi yakni 14,1% meski menurun dari survei yang dilakukan pada Februari. Elektabilitas Prabowo itu mengalahkan nama-nama lain seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara hasil survei yang dirilis serentak Februari lalu, 2 lembaga survei yakni Indobarometer dan Parameter Politik Indonesia Politika juga menetapkan Prabowo sebagai kandidat capres terkuat untuk Pilpres 2024. Versi Indobarometer, Prabowo unggul sebagai capres terkuat pada Pilpres 2024 dengan elektabilitas 22,5%, mengungguli sedikitnya 22 nama elit populer di kalangan masyarakat. Survei Indobarometer dilakukan dalam rentang 9 sampai 15 Januari 2020. Adapun PPI dan PPC, elektabilitas Prabowo di posisi teratas dengan sebanyak 17,3%. Namun, rangkaian hasil itu tak serta-merta menentukan kas Prabowo menang seandainya maju di Pilpres 2024. Perjalanan masih panjang. Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Kamarudin, masih besar peluang naik turun elektabilitas menuju Pilpres 2024. Masih banyak faktor yang akan mempengaruhi naik turunnya elektabilitas seorang capres, termasuk Prabowo yang paling tinggi masih di bawah 15%. Masa iya kemenangan seorang capres elektabilitasnya 15%, kata dia saat dihubungi cnnindonesia.com Kamis 11 Juni. Selain itu, Prabowo juga akan menghadapi tantangan yang tak mudah seandainya kembali maju di Pilpres 2024 pada tahun itu, kata Ujang. Prabowo termasuk calon tua. Di sisi lain, dia dihadapkan pada banyak pemilih muda. Tantangan lain bagi Prabowo adalah kemungkinan pendukungnya berpaling. Ini bisa terjadi karena sikap Prabowo memilih masuk pemerintahan setelah kalah bersaing dengan Jokowi di Pilpres lalu. Oleh karena itu, harus ada strategi untuk memulihkan agar bisa menarik kembali pendukungnya, dekati mereka kembali, rajut kembali persahabatan dengan mereka yang kecewa.
Terkait dengan pendukung yang kecewa, Ketua Umum Persaudaraan Alumni atau PA 212 Slamet Ma'arif sempat menyatakan bahawa ada hal yang sulit dilupakan oleh alumni 212 dari sikap Prabowo pada Pilpres 2019 lalu. PA 212 merupakan pendukung pasangan Prabowo Sandiaga Uno. Pilpres 2019 pengalaman sendiri bagi kami dan untuk perjuangan kami ke depan. Prabowo sudah finish. Biarkan saat ini Prabowo Subianto menikmati dan menyelesaikan tugas sebagai Menteri Pertahanan.